Attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu semantik. Apa itu semantik, hakikat makna semantik, jenis dan makna semantik, relasi makna semantik, dan hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Baik, yang pertama adalah hakikat memakna. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Sedangkan pengertian makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Pada dasarnya, makna sangat bergantung pada dua kecenderungan. Pertama, makna bahasa dipengaruhi oleh konteks di luar bahasa, benda, objek, dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam alam semesta. Kedua, kajian makna bahasa ditentukan oleh konteks bahasa, yakni aturan kebahasaan suatu bahasa tersebut. Jadi, dalam bidang semantik, istilah yang digunakan untuk tanda linguistik itu adalah leksem. Jadi, leksem itu sebutan dari tanda linguistik. Jadi, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang menggunakan satuan bermakna. Yang kedua yakni hubungan semantik dengan ilmu lain. Jadi, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti yang menjadi salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yakni fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi, semantik menjadi sebagai cabang ilmu bahasa yang memiliki hubungan yang erat dengan ketiga cabang ilmu di atas, yakni tadi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi ada kaitannya semantik dengan antropologi, ada kaitannya juga semantik dengan sejarah, ada juga kaitannya semantik dengan linguistik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang penjelasan jenis makna. Jadi jenis makna semantik ada beberapa makna. Yang pertama, makna leksikal. Kenapa disebut makna leksikal? Karena makna leksikal itu adalah makna sebenarnya yang sesuai dengan hasil observasi indera kita. Contohnya, kata kepala. Dalam kalimat kepala, misalnya, dalam kalimat kepalanya hancur karena kena pecahan granat. Jadi makna kata kalimat kepala itu makna sebenarnya sesuai dengan observasi indera kita gitu. Jadi dikatakan leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensinya, dengan makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera kita. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal. Jadi apa maksudnya? Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu. Jadi perbedaan makna klasikal dan gramatikal ya. Bukan klasikal, leksikal. Kalau makna leksikal adalah makna dasar atau makna perkata seperti yang saya sebutkan tadi di pertama. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya, saya contohkan dari makna kuda. Makna kuda tersebut bisa terjadi makna leksikal, bisa juga bermakna gramatikal. Bermakna leksikal karena kuda tersebut bermakna binatang, bisa juga bermakna gramatikal, jadi dimaknai sebagai alat transportasi atau sejenis sepeda motor atau sejenis transportasi, karena kuda bisa dikendarai oleh kusir, jadi di belakangnya ada
tempat duduk sebagai alat transportasi. Jadi contohnya saya berangkat ke pasar dengan kuda. Yang ketiga yaitu makna kontekstual. Apa itu makna kontekstual? Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada dalam suatu konteks tersebut. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. Contohnya yang pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Atau contoh kalimat kedua yaitu sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya ada pada kepala surat tersebut. Jadi makna dari konteks kata kepala tersebut berada dalam suatu konteks kalimat. Jadi contohnya rambut di kepala nenek belum ada yang putih gitu. 4 yaitu makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensi atau acuan. Jadi sehingga sebuah kata tersebut dapat disebut bermakna referensi kalau ada referensi atau acuannya di dunia nyata. Contohnya kata merah atau gambar. Kata merah dan gambar tersebut termasuk yang bermakna referensial. Karena kenapa? Karena ada acuan di dunia kita, di dunia nyata. Jadi merah seperti warna merah ada, dan gambar ada juga gambarnya di dunia nyata. Jadi makna referensial itu sebuah kata yang memiliki referensi atau acuan tersebut. Jadi itu disebut makna referensi. Selanjutnya yang kelima adalah makna non-referensial. Jadi makna non-referensial adalah kebalikan dari makna referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak memiliki acuan referensi dalam dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, karena. Jadi kata-kata tersebut tidak ada acuannya dalam dunia nyata. Tidak seperti referensial tadi, seperti kata merah atau kata gambar, itu ada acuannya dalam dunia nyata. Selanjutnya, yang keenam adalah makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Jadi, makna denotatif adalah makna asli atau makna asal atau makna sebenarnya. Jadi, makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata tersebut. Contohnya, kata bunga. Jadi, bunga itu bermakna denotatif, yaitu bunga yang berarti kita lihat di taman. Jadi, sebuah bunga yang terlihat di taman. Yang ketujuh yaitu makna konotatif. Jadi makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi. Jadi makna lain tersebut yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Contohnya kata bunga. Jadi bunga itu diberikan kepada seorang, misalnya ada dua orang yang berhubungan. Jadi seorang lelaki akan memberikan bunga kepada perempuannya. Jadi itu merupakan nilai dari rasa laki-laki tersebut, nilai dari rasa cinta terhadap perempuan tersebut. Lalu selanjutnya makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem. Jadi terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Jadi hanya dimiliki oleh sebuah leksem. Contohnya kata kuda. Jadi memiliki makna konseptual, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Atau misalnya kata rumah. Jadi bermakna konseptual, yaitu bangunan tempat tinggal manusia. Yang kesembilan adalah makna asosiatif. Jadi apa itu makna asosiatif? Makna asosiatif adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Jadi contohnya ya, kata merah berarti berasosiasi dengan keberanian. Atau misalnya merpati, sebuah merpati berarti maknanya berasosiasi dengan sesuatu yang melambangkan ketulusan. Jadi makna asosiatif itu makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Jenis makna selanjutnya yaitu makna kata. Jadi makna kata adalah makna yang bersifat umum. Jadi umum, kasar, dan tidak jelas. Contohnya seperti kata tangan dan lengan. Jadi sebagai makna lazim dianggap sama. Jadi kata lengan dan tangan itu kita mengetahuinya sama. Seperti contoh berikut. Tangannya luka karena pecahan kaca.
Atau ada juga yang menyebutkan lengannya luka karena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan lengan tersebut pada kalimat di atas adalah bersinonim atau bermaknaan sama. Jadi tadi kalimat tadi tangannya luka karena pecahan kaca atau lengannya luka karena pecahan kaca. Kita lazimnya mengetahui makna lengan dan tangan itu merupakan sama, jadi bersinonim. Jadi makna yang bersifat umum, kasar dan tidak jelas gitu. Selanjutnya, jadi jenis makna selanjutnya yaitu makna istilah. Jadi menurut saya makna istilah itu kebalikan dari makna kata. Jadi barusan jadi makna istilah adalah makna yang jelas, yang pasti dan tidak meragukan. Jadi meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah ini hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Contohnya kata lengan dan tangan. Kedua kata tersebut dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Kalau tadi makna umum dari makna kata lengan dan tangan itu sama, tetapi sekarang termasuk makna istilah. Jadi dalam istilah kedokteran itu tangan dan lengan itu mempunyai makna yang berbeda. Jadi tangan bermakna bagian bawah dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan kata lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Selanjutnya makna idiom. Jadi makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Jadi contohnya, kalau contoh secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia contohnya bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, tetapi melainkan memiliki makna tertawa keras. Jadi makna itulah yang disebut makna idiomatik. Jadi menjual gigi itu artinya bermakna tertawa keras. Ya, yang terakhir adalah makna peribahasa. Ini merupakan makna ke-13, yaitu makna peribahasa. Makna peribahasa adalah memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak di mana unsur-unsur maknanya tersebut. Karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna sebagai peribahasa. Contohnya anjing dan kucing. Jadi anjing dan kucing ini merupakan peribahasa yang bermakna ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Jadi makna ini bersosialisasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing itu jika bersuara memang selalu berkelahi. Jadi peribahasa anjing dan kucing itu bermakna ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Penjelasan selanjutnya tentang relasi makna semantik. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau suatu satuan bahasa lainnya lagi. Jadi relasi makna ini adalah sebuah hubungan kemaknaan, relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya. Contohnya, jenis-jenis relasi makna yaitu sinonim, antonim, polisemi, ambiguitas, hiponimi, himonimi, dan redundasi. Sekarang, apa itu sinonim? Sinonim itu adalah sebuah persamaan dan antonim itu adalah sebuah perbedaan. Sedangkan polisemi adalah kegandaan makna atau ambiguitas. Hiponimi adalah ketercakupan makna. Sedangkan homonimi adalah kelainan makna dan redundasi adalah kelebihan makna. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.